Baik, shalom semua, selamat malam. Shalom, Semua malam. semua dengar suara saya? Jelas. Oke. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur hormat Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, bahkan Roh-Mu yang menghibur kami selalu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, dan kami bersyukur punya Allah yang begitu baik seperti Engkau Tuhan. Setiap hari, setiap detik, setiap menit Engkau ada bersama dengan kami. Dan malam hari ini, di dalam pertemuan saat teduh malam hari ini pun Engkau masih bersama dengan kami. Kami menyerahkan semua Tuhan, satu teduh malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang kami pakai, baik wifi, kami pakai Tuhan, juga laptop, bahkan HP, bahkan listrik yang kami gunakan, Tuhan tolong semua Tuhan kendalikan semua di dalam nama Bapa Tuhan Roh Kudus sehingga kami boleh bersatu sampai dengan selesai tidak ada gangguan apapun Tuhan dan kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Shalom. Bagi kebenaran. Kalau kemarin bagaimana kita menjadikan Alkitab sebagai pelajaran bagi kita semua, kalau malam hari ini saya akan lanjutkan dengan melakukan kebenaran itu harus tetap sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, melakukan kebenaran itu harga mati bagi kita semua. Jadi membagi kebaikan dan kebenaran itu mari kita lakukan semua untuk semua orang. Jadi tidak ada terkecuali siapapun dia, sebagai anak Tuhan harus melakukan kebaikan dan kebenaran. Oleh sebab itu mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu banyak kita temui rahasia-rahasia kebenaran yang Tuhan kasih kepada kita semua. Dan malam hari ini tema masih sama seperti yang satu bulan ini sama, seperti membagi kebaikan dan kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat bagaimana kita melakukan kebaikan dalam kebenaran sebagai anugerah dan kehormatan. Jadi kita melakukan kebaikan dan kebenaran sebagai anugerah dan kehormatan Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya ditangkap oleh Tuhan untuk saya menjadi anak-anak Tuhan, dipercayakan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Memang sebelum saya menjadi tangkapan Tuhan, dulu hidup saya memang sangat-sangat jauh sekali dari Tuhan. Tetapi saya percaya, ketika Tuhan memakai atau menangkap saya, di situ saya melihat bahwa karya Tuhan begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya bersharing sedikit dengan Bapak Ibu Saudara malam hari ini, bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu hal yang tidak pernah dimasuk di akal pikiran kita. Tetapi itu dilakukan oleh Allah sendiri. Dan Allah sendiri yang menuntun kita ke dalam kebenarannya. Oleh sebab itu kita semua yang ada satu dua malam hari ini, saya selalu katakan terus, jangan pernah putus-putusnya membaca kitab suci, yaitu Alkitab kita, Alkitab yang sangat benar-benar luar biasa. Biar di luar sana orang bilang kita punya Alkitab beginilah begini, tapi firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi harga mati setiap orang Kristen harus membaca kitab dan harus mempelajari bahkan melakukannya. Karena inti dari sebuah melakukan kebaikan dan kebenaran itu adalah melakukan. Kalau kita nggak pernah melakukannya, kita tidak akan bertemu yang namanya Tuhan. Dan kita tidak akan pernah merasakan keselamatan dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu makanya malam ini saya akan katakan bahwa membagi kebaikan dan kebenaran itu ada sebagai anugerah dan kehormatan. Banyak Bapak Ibu di luar kita, hamba-hamba Tuhan mungkin yang terkenal, bahkan yang besar namanya, banyak sekali.
Kita mungkin sudah dengar banyak khotbah-khotbah dari baik itu pendeta-pendeta besar atau gembala-gembala besar yang Tuhan menjadikan mereka kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya mau bilang satu hal. Di dalam Matius 7 ayat 21, Bapak Ibu silakan buka Matius 7 ayat 21. Saya akan bacakan. Matius 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, jadi yang dikehendaki oleh Allah itu yang melakukan kehendaknya. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Walaupun kita belajar Alkitab, kalau kita tidak melakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka apalah gunanya yang kita baca tadi? Karena Tuhan katakan bahwa yang melakukannya. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi dikatakan kenapa? Bukan orang yang berkata Tuhan, tapi dia melakukan kehendak Bapa di sorga. Dia melakukan jadinya. Nah, demikian pun kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun dia. Baik itu musuh kita, saudara kita, keluarga kita, ataupun siapapun dia. Lakukanlah dengan baik. Dalam kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kebenaran dalam kebaikan, maka kita akan mendapatkan hasil. Kalau kita sistem di kekristenan itulah sistem tabur tuai. Kalau kita menabur baik, kita akan juga menuai yang baik. Kalau kita menabur yang tidak baik, kita juga akan menuai yang tidak baik. Itu hak hukum tabur tuai itu berlaku untuk kita semua, untuk anak-anak Tuhan. Jadi malam hari ini saya katakan bahwa melakukan atau membagi kebaikan dalam kebenaran itu sebagai anugerah dan kehormatan. Jadi ingat, ketika kita melakukan kebaikan dalam kebenaran, itu anugerah yang Tuhan kasih. Kalau saya ada di tempat ini pun itu karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Coba kalau Tuhan nggak menyayangi kita, nggak mungkin kita dalam satu malam hari ini. Mungkin kita ada yang di mall, mungkin juga ada yang lagi jalan-jalan, mungkin juga kita ada yang lagi di rumah tidak bikin apa-apa. Tapi ketika kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam satu malam hari ini, sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, melalui orang-orang yang dipercayakannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tadi. Amin. Jadi, Amin. ketika kita dihina, kita dianiaya, jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita dilakukan itu, dihina dan dianiaya, Tuhan Yesus sudah duluan. Sebelum kita, Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Jadi dia dianiaya, bahkan sampai disalib sekalipun, itu dia lakukan. Walaupun nyawanya jadi taruhannya, itu dia lakukan. Jadi kalau kita cuma hanya dianiaya, dicaci maki, dihina, difitnah, kita mengucap syukur. Jangan pernah takut dengan keadaan dunia ini. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada seorang pun yang mampu melawan kita. Amin. Itu yang pertama. Melakukan kebenaran, membagi kebaikan dalam kebenaran sebagai anugerah dan kehormatan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melakukan kebaikan dalam kebenaran itu adalah bagian dari proses mengerjakan keselamatan. Jadi ini proses, kita dalam proses semua. Semua kita dalam proses. Kalau kita tidak menghadapi proses, wah, luar biasa orang itu. Saya percaya di sini yang ikut satu malam ini nggak pernah orang nggak bilang, oh betul nggak ada proses. Semua pasti punya proses, baik itu besar, kecil, itu proses namanya. Saya selalu bilang, katakan, orang yang tidak punya persoalan, hanya orang yang sudah mati. Dia tidak akan ingat apa-apa lagi. Dia nggak punya utang, dia nggak punya segala macam, karena sudah mati.
Tetapi orang yang masih hidup, pasti dia memiliki tantangan, pasti dia memiliki proses, pasti dia memiliki persoalan. Amin. Saya bersyukur punya Allah yang luar biasa dan dahsyat seperti Allah kita yang hidup ini. Dan saya selalu kalau saya berkendaraan atau saya mungkin ada diam sendiri, hati, pikiran, pujian penyembahan tuh jalan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat saya selalu sukacita. Kenapa? Dalam keadaan susah sekalipun, ketika kita menaikkan pujian penyembahan, ada sukacita besar yang Tuhan kasih bagi kita. Tanpa kita sadari. Jadi Bapak Ibu Saudara, melakukan kebaikan dalam kebenaran, itu adalah sebagian daripada proses mengerjakan keselamatan. Kenapa dibilang proses mengerjakan keselamatan? Karena kita harus mengerti, setiap manusia itu pernah melakukan dosa. Bahkan pernah jatuh dalam dosa. Maka oleh sebab itu, Tuhan dengan begitu luar biasanya, dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus ini untuk menebus setiap kesalahan dan dosa kita. Amin. Jadi kalau dosa kita yang ketika misi itu dapat diputihkan, dibersihkan, dikuduskan, bagaimana luar biasanya Allah kita. Maka oleh sebab itu, melakukan kebaikan dan kebenaran, ini adalah suatu proses mengerjakan keselamatan. Bukan hanya kita yang selamat, tapi kita juga menyampaikan keselamatan bagi orang banyak. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita sampaikan bagi orang yang belum mengenal atau belum tahu, itulah saatnya kita melakukan proses-proses mengerjakan keselamatan. Bukan hanya untuk kita pribadi, tapi hanya juga untuk orang lain. Kita menangkan jiwa untuk orang lain, untuk jadikan kemenangan, untuk jadikan jiwa bagi Tuhan. Jadi makanya mengerjakan keselamatan itu bukan masalah yang gampang. Di situ kita harus melakukan step by step atau satu persatu kita harus lewati semua. Dasar-dasarnya kita harus lewati semua. Persoalan-persoalan kita harus lewati semua. Itu namanya proses. Nah, ketika kita lulus ujian dari proses-proses itu, kita dimurnikan oleh Allah, maka disitulah kita punya keselamatan yang luar biasa, yang Allah berikan bagi kita yang secara cuma-cuma Tuhan kasih. Saya selalu katakan bahwa keselamatan yang dari Allah tidak akan pernah hilang. Tetapi keselamatan yang Allah berikan kepada manusia, kalau manusia tidak menjaganya dengan baik, maka keselamatan itu bisa hilang dari orang itu. Jadi saya percaya untuk semua kita yang ada di saat teduh malam hari ini, mari, ketika kita dapat proses, kita terus kerjakan proses itu. Kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita hadapi proses itu dengan pujian, penyembahan, mengucap syukur. Memang orang-orang Kristen ini orang-orang yang luar biasa. Di dalam susah, dia sukacita. Di dalam duka, dia sukacita. Itulah anak-anak Tuhan. Jadi itulah anak-anak Tuhan. Kalau kita nggak bersukacita, lalu untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Jadi ketika Tuhan menyelamatkan kita, itulah sukacita yang besar yang Tuhan berikan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Allah, kita selalu diperhadapkan dengan setiap permasalahan, proses-proses yang harus kita hadapi. Dan setiap masalah yang kita hadapi dengan tenang. Karena apa? Ketika kita tenang, maka kita bisa berdoa. Disitulah kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bersampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan ketika kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan bukan yang diam, tapi Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengerjakannya. Itu yang harus kita tahu. Memang seolah-olah kita berdoa, Tuhan kapan menjawab doa saya? Tuhan sedang mengerjakannya.
bagi kita semua. Amin. Makanya dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang 22, saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi di sini katakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Makanya saya tadi kan menyatakan bahwa kita harus melakukan kehendak Allah. Kehendak Bapa di sorga tadi. Ketika kita melakukan kehendak Bapa di sorga, bahwa kita juga menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran. Jangan sampai dikatakan bahwa tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita nggak percaya, kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, sampai kita nipu diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya, semua kita yang di dalam satu malam hari ini, semua melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ayat 23 demikian firman Tuhan dikatakan bahwa sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kalau kita hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, sama aja kita lagi bercermin nih. Ini kita bukan ya? Ini kita bukan ya? Kita pertanyakan, kok hidungnya kok agak besar sedikit, kok ada, atau kok pipinya kok agak tembem sedikit. Nah, itu dia masih meragukan. Ini benar kasih ini. Nah, jadi kita dianggap seperti apa sebenarnya kita depan cermin. Seperti kita sedang bercermin. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Ayat 24-nya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa. Bagaimana rupanya? Nah itu. Jadi ketika kita bercermin, kita masih nggak percaya diri gitu. Nah, tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, otomatis Tuhan berikan kepercayaan diri kita tuh full, penuh. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan yang luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, dalam melakukan membagi kebaikan dalam kebenaran, itulah proses untuk mengerjakan keselamatan. Mari kita melakukan seperti yang Tuhan inginkan, yang seperti yang Tuhan perintahkan. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, itu adalah perintah. Pergi. Kita pergi menjadikan seluruh bangsa muridnya dan mengajar mereka, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka untuk mereka mengenal siapa Yesus Kristus itu, siapa Allah kita yang hidup itu. Pergi kita jadikan suatu kehidupan ini berarti di mata Tuhan. Itu yang kedua. Ayat yang ke-25 saya sambung. Tetapi barang siapa meneliti, nah, hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan sungguh-sungguh, nah, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang melakukannya kita akan mendapatkan kebahagiaan oleh perbuatannya. Jadi itu firman Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita kerjakan membagi kebaikan dalam kebenaran sebagai bagian dari proses mengerjakan keselamatan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan kebenaran, melakukan atau membagi kebaikan dalam kebenaran untuk kita menjadi dampak bagi orang lain. Nah, ini yang kadang-kala kita sebagai orang-orang Kristen masih agak sulit melakukannya karena ketika hidup kita tidak sesuai dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita tidak sesuai dengan karakter Kristus, dampak bagi orang lain itu sangat susah kita dilihat orang. Jadi dikatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita di sini?
Karena tanggung jawab kita bukan hanya untuk kita diri sendiri. Yang tadi saya sudah sampaikan di atas. Bahwa proses pengerjaan keselamatan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Karena kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diberikan keselamatan. Demikian pun ketika kita membagi kebaikan dan kebenaran untuk membawa kita dari dampak untuk orang lain, itu jelas. Ketika hidup kita tidak berkarakter seperti Kristus, tidak berkarakter seperti firman Tuhan, kemarin Kakak Nadia sampaikan di dalam Matius 23 ayat yang ke-3 kalau nggak salah, bahwa kita membuka, itu tentang kursi Musa. Matius 23 ayat yang kedua. Kita baca di ayat pertama dulu. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, di sini kita diajarkan bahwa kita bisa mendengarkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tentang pengajarannya yang benar, tetapi kelakuannya jangan kita ikuti. Karena mereka mungkin melakukan hal yang salah, atau mungkin mereka yang melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita boleh mendengar pengajarannya, tapi jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada orang menyampaikan firman Tuhan, tapi hidupnya masih di dalam suasana yang tidak benar, contoh begini, dia seorang pemimpin, atau seorang gembala, atau seorang pendeta, atau seorang majelis gereja, hidupnya masih minum, mabuk, lalu isap rokok, lalu masih suka membicarakan orang, menjelek-jelekan orang, itulah kelakuan itu yang tidak boleh kita ikuti. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan itu, lalu kita mulai gini, oh iya benar Tuhan, firman Tuhan itu benar. Tapi kan hidup mereka nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jangan kita ikuti perbuatan mereka seperti itu. Demikian pun kita semua yang ada dalam malam hari ini, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan sesuai dengan kita punya hati, yang akhirnya menimbulkan luka kepada Tuhan, atau menimbulkan dosa, atau kita sudah salah mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang malam hari ini saya sampaikan di Satu Teduh malam hari ini, saya percaya kita semua yang ada dalam Satu Teduh malam hari ini, mari sama-sama kita belajar kembali bagaimana kita mendapatkan anugerah dan kehormatan di dalam melakukan kebaikan dan kebenaran, bagaimana Tuhan mengerjakan proses-proses keselamatan bagi kita semua, lalu bagaimana kita menjadi dampak bagi orang lain. Mari kita belajar agar setiap apapun yang kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.